Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari kita belajar mengenai organ pada tumbuhan. Kalian tahu organ apa saja pada tumbuhan? Yang pertama adalah akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan biji. Oke, itu tadi adalah organ pada tumbuhan. Sekarang kita bahas mengenai akar. Nah, fungsi dari akar kita tahu adalah yang pertama menambatkan tumbuhan, yang kedua menyimpan cadangan makanan. Apa saja kira-kira tanaman yang akarnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan? Ketela, kentang, ya, itu. Yang ketiga adalah menyerap air dan mineral. Jadi kalau akar ini rusak atau terkena patogen, cacing atau apa, jadi mengakibatkan tanaman itu bisa mati karena berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Pada akar yang muda, bila dilakukan pemotongan melintang, maka akan terlihat bagian akar dari luar ke dalam. Yang pertama adalah epidermis, lebih ke dalam lagi korteks, endodermis, dan silinder pusat atau. Nah, sekarang ciri dari epidermis. Yang pertama yaitu susunan sel-selnya rapat dan setebal satu lapis sel. Nah, pada epidermis ini dinding selnya tipis sehingga mudah dilewati air. Kemudian buluh akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar. Jadi artinya pertumbuhan lebih lanjut, ya. Bertugas untuk menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut. Kemudian buluh akar ini akan memperluas permukaan akar sehingga penyerapan air dapat lebih maksimal. Berikutnya korteks, ini letaknya langsung di bawah epidermis, sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Kemudian sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Apa itu jaringan parenkim? Jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Nah, berikutnya endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Nah, sel-sel endodermis ini dapat mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya sehingga sulit untuk ditembus air. Nah, pada hal ini zat gabus ini pada endodermis ini akan membentuk titik-titik, namanya titik Kaspari. Kemudian selanjutnya zat gabus ini sampai pada dinding sel yang menghadap ke silinder pusat. Nah, bila diamati di bawah mikroskop tampak huruf U. Nah, ini penebalan ini mengakibatkan air sulit untuk menuju ke silinder pusat. Namun, tidak semua sel-sel endodermis ini mengalami penebalan. Nah, sehingga dengan demikian air dapat masuk ke silinder pusat. Nah, ini namanya sel penerus atau sel peresap. Nah, berikutnya adalah silinder pusat atau stele. Silinder pusat itu merupakan bagian terdalam dari akar. Ini terdiri dari jaringan yang pertama perisikel atau perikambium. Nah, perisikel itu merupakan lapisan terluar dari stele. Akar cabang terbentuk dari pertumbuhan perisikel ke arah luar. Yang kedua, berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari. Nah, pada dikotil di antara xilem dan floem terdapat kambium. Kalau monokotil tidak terdapat kambium. Kemudian yang ketiga adalah empulur. Ini letaknya paling dalam atau di antara berkas pengangkut, terdiri dari jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, ini adalah gambar dari
irisan melintang akar dikotil maupun monokotil. Nah, ini terlihat bahwa akar dikotil ini batas ujung akar dan kaliptra tidak jelas. Nah, perisikel terdiri dari satu lapis sel, kemudian tidak mempunyai empulur atau empulurnya sempit, dan mempunyai kambium, serta jumlah lengan silem antara 2-6. Nah, itu kalau akar dikotil. Sekarang kalau akar monokotil, batas ujung akar dan kaliptra jelas. Perisikel terdiri dari beberapa lapis sel, mempunyai empulur yang luas sebagai pusat akar, itu yang bagian tengah itu. Kemudian tidak mempunyai kambium, ya. Jumlah lengan protosilem maksudnya bakal menjadi silem. Ini banyak atau lebih dari 12. Kemudian letak silem dan floem berselang-seling. Nah, itu merupakan perbedaan akar dikotil maupun monokotil. Untuk selanjutnya kalian bisa membaca melalui slide ini. Nah, ini gambaran pada akar, ya. Jadi pada ujung akar itu merupakan tudung akar. Selanjutnya terdapat bagian yang selalu membelah. Nah, cell division itu maksudnya sel-sel ini selalu membelah. Kemudian yang lebih atas lagi, elongasi itu artinya selnya memanjang. Nah, selanjutnya ke atas lagi, sel-selnya mengalami diferensiasi atau perkembangan lebih lanjut menjadi bulu-bulu akar. Nah, ini apa ini? Yang nomor 4 adalah tudung akar. Yang ketiga adalah sel meristem, sel atau division, sel yang mengalami pembelahan. Yang kedua adalah sel elongation. Yang satu adalah differentiation atau mengalami perkembangan. Nah, ini gambaran dari akar. Nah, ini ada gambar, bisa kalian cermati. Tadi sudah saya jelaskan mengenai materi. Nah, ini adalah ringkasan, kalian baca. Nah, sekian ulasan mengenai akar pada tanaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.